Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kita bertemu dalam pembacaan firman Tuhan dan perenungan hari ini, hari Jumat 24 Maret tahun 2023. Adapun bacaan kita terambil dari Mazmur 130 ayat 1 sampai 8. Dan tema yang hendak kita gumuli bersama-sama adalah lemah tapi tegar dalam Tuhan. Lemah tapi tegar dalam Tuhan. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa lebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan saat ini kembali kami hendak mendengarkan dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah, mampukan kami untuk mengerti kehendak-Mu dan mampukan kami melakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, kami mohon ampun dosa-dosa kami. Karena dosa-dosa kami itulah yang menghalangi kami untuk mengerti dan melakukan setiap firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka, kita baca Mazmur 130. Kita baca Mazmur 130 yang demikian isinya. Seruan dari dalam kesusahan. Nyanyian Syarah. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah pada Tuhan ya Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang wajar siapapun kalau hidupnya sedang dalam keadaan tertekan. Kemudian ia mencoba mencari pertolongan, terutama minta tolong kepada pihak yang dipercaya mempunyai kemampuan menolongnya. Ini hal yang wajar, hidup tertekan, mencari pertolongan pada orang yang mampu menolongnya. Seperti bacaan kita diawali dengan berita. Bacaan kita diawali dengan berita yang demikian. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Ayat 1. Pemazmur berseru minta tolong kepada Tuhan dari jurang yang dalam. Ini menunjukkan ia sedang dalam keadaan yang sangat terpuruk. Seperti ada di jurang yang dalam. Jurang yang dalam menggambarkan keadaan yang sepi, penuh penderitaan, memprihatinkan, dan jauh dari sesamanya, terutama jauh dari Tuhan. Seruan pemazmur ini tentu didasarkan keyakinannya. Jadi ketika pemazmur itu mengungkapkan seruannya, dasarnya adalah keyakinan. Apa keyakinannya? Bahwa Tuhan itu Maha Kuasa dan Maha Kasih. Kalau pemazmur tidak percaya pada Tuhan, pasti ia tidak akan berseru minta tolong pada Tuhan. Ia pasti akan minta tolong kepada yang lain. Jadi dia minta tolong pada Tuhan karena dia percaya pada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, yang menarik adalah pemazmur menghubungkan
penderitaan yang dialaminya dengan dosanya pada Tuhan. Meskipun sebenarnya tidak semua penderitaan yang dialami seseorang itu karena dosa pribadinya. Seperti misalnya kita tahu Ayub. Ayub itu menderita bukan karena dosanya, dosa pribadinya. Ini adalah sikap yang baik. Jadi kalau akhirnya pemazmur mengaku dosa, itu adalah sikap yang baik. Karena dengan mengaku dosanya, pemazmur mengakui sebenarnya, mengakui kelemahannya, mengakui keterbatasannya di hadapan Tuhan. Kadang-kadang kita tahu ada orang ketika menderita bukan mengakui dosanya, mengakui kelemahannya, justru sebaliknya bersikap menyalahkan Tuhan. Misalnya lewat pertanyaannya demikian pada Tuhan. Tuhan, apakah dosaku sehingga Engkau membiarkan aku menderita? Pertanyaan ini menunjukkan bahwa dia bersikap tinggi hati di hadapan Tuhan. Dengan berani menyalahkan Tuhan. Sikap pemazmur ini mengajar kita untuk setiap saat mau mengakui dosa kita, kelemahan kita. Karena kenyataannya kita memang orang yang lemah, orang yang rapuh. Mengaku dosa pada Tuhan tentu bukan hanya ketika kita menderita atau sedang dalam pergumulan. Kadang-kadang kita itu mengaku dosa pada Tuhan ketika menderita. Tetapi juga ketika merasa tidak ada masalah dalam hidup kita. Ketika nggak ada masalah, ketika hidup itu serba nyaman, kita harus berani mengaku dosa pada Tuhan. Kita harus berani merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bukan hanya ketika menderita saja. Hanya saja pengakuan dosa kita haruslah dibarengi. Jadi kalau kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, haruslah dibarengi dengan keyakinan akan cinta kasih Tuhan yang selalu hadir dalam hidup kita. Seperti pengakuan pemazmur dalam ayat 4 demikian. Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Dengan yakin akan kehadiran Tuhan dalam hidupnya, dalam hidup kita, maka kita tidak akan tenggelam. Tidak akan larut dalam penyesalan terus-menerus. Tetapi kita akan terus melanjutkan hidup ini dengan berdasarkan anugerah Tuhan. Jadi mengaku dosa itu penting sekali. Karena kita mengaku kelemahan kita. Tapi di sisi lain kita harus yakin Tuhanlah yang memimpin hidup kita. Tuhanlah yang menganugerahkan hidup pada kita. Sehingga kita tetap berjalan terus menjalani hidup ini. Jadi mengaku dosa, mengakui kelemahan, tetapi tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika menantikan jawaban atau pertolongan Tuhan, haruslah dengan sabar. Ingat, harus dengan sabar. Seperti yang diungkapkan pemazmur dalam ayat yang kelima demikian. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Pemazmur menanti-nantikan Tuhan itu artinya menanti dengan sabar. Tidak hanya menantikan, tapi menanti-nantikan. Berarti lama dan dengan sabar menantikannya. Menantikan jawaban Tuhan atas permohonannya. Yang diharapkan pemazmur adalah kehadiran Tuhan. Tetapi juga firman-Nya. Karena firman Tuhan menjadi kekuatan dan penghiburan bagi siapapun yang datang pada Tuhan. Di dalam menantikan pertolongan Tuhan, kita diajak untuk sabar. Karena kalau tidak sabar, maka kita akan mudah tergoda. Tergoda mencari pertolongan yang lain yang ternyata tidak benar. Ini juga mengingatkan kita bahwa kehadiran Tuhan dalam setiap pergumulan kita juga kadang-kadang lewat firman-Nya yang menghibur dan menguatkan kita semua. Maka kita harus selalu peka pada firman-Nya. Kita harus selalu peka pada firman-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya
Pemazmur mengajak kita untuk berharap pada Tuhan. Artinya berharap itu berserah kepada keputusan dan kehendak Tuhan dan hanya mengandalkan Tuhan saja. Itulah berharap. Ayat 7a demikian. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Sekarang muncul pertanyaan dalam bacaan kita. Mengapa harus berharap pada Tuhan? Mengapa harus berharap pada Tuhan? Yang pertama dalam bacaan kita, karena manusia itu bisa tergoda. Manusia bisa tergoda berharap kepada yang lain, bukan kepada Tuhan. Maka pemazmur mengingatkan untuk hanya berharap kepadanya. Dan kita diingatkan bahwa Tuhan kadang memakai apapun untuk menolong kita. Tetapi semua yang dipakai Tuhan itu hanyalah alat Tuhan. Karena pertolongan kita sumbernya tetap Tuhan saja. Ini yang pertama alasannya. Supaya orang tidak tergoda pada yang lain, maka harus hanya berharap pada Tuhan. Yang kedua, dalam pengalaman hidup pemazmur, Tuhan itu penuh kasih setia dalam memberi pertolongan, mengadakan pembebasan dari beban hidup. Tuhan itu setia menolong umatnya. Ayat 7b, sebab pada Tuhan ada kasih setia. Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Pemazmur selalu mengharap pada Tuhan. Bukan berdasarkan teori, tetapi pengalaman hidupnya. Pengalamannya di mana Tuhan selalu menolongnya. Menjadi pegangan setiap ia hidup dalam penderitaan. Jadi ketika pemazmur mengalami pergumulan hidup, dia ingat bahwa Tuhan selalu menolongnya. Itulah pengalaman hidupnya. Maka ketika menderita, ia berseru hanya pada Tuhan. Mari kita juga menjadikan pengalaman ditolong oleh Tuhan sebagai dasar keyakinan kita dalam kita melangkah dalam kehidupan ini. Kita ini manusia yang lemah, tetapi ada kekuatan dari Tuhan yang harus kita ingat selalu dalam setiap penderitaan dan pergumulan kita. Tuhan selalu hadir. Tuhan selalu memberikan kekuatan. Meskipun kita harus tetap merendahkan diri, mengaku dosa, tetapi sementara itu juga kita yakin bahwa Tuhan hadir menguatkan kita. Sehingga pengakuan dosa kita, pengakuan kelemahan kita tidak menjadikan kita terpuruk, diam, tidak berbuat apa-apa. Tetapi ada anugerah Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Tuhan berkati kita semuanya. Amin. Mari kita akhiri renungan kita pada saat ini dengan bersama-sama kita menaikkan doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu tadi mengingatkan kami dan menghibur kami dari pengalaman pemazmur yang begitu menderita dan berseru pada Tuhan. Pemazmur ingat akan dosa-dosanya, maka dia juga mengaku dosa di hadapan-Mu Tuhan. Dan ternyata pengakuan dosa itu sesuatu yang sangat penting. Karena itu berarti sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dengan mengaku dosa, maka seseorang itu berarti bahwa dia mengakui kelemahannya di hadapan Tuhan. Tetapi tidak hanya berhenti pada mengaku dosa, tidak berhenti pada penyesalan dosa, tetapi bangkit kembali. Karena ingat Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Seperti pemazmur, kemudian dia tetap mempunyai kekuatan, bahkan berharap pada Tuhan sebagai sumber kehidupan kekuatannya. Terima kasih firman-Mu hari ini yang mengajar kami supaya kami mengakui kelemahan kami, tetapi sementara itu kami mendapat kekuatan dari Tuhan. Bapa dalam surga, saat ini kami hendak menaikkan doa kami
Kami berdoa untuk bangsa negara kami yang saat ini sedang menyiapkan diri untuk memasuki pemilihan umum tahun depan. Tuhan, Engkau jagai bangsa kami dari perpecahan-perpecahan. Jagai bangsa kami agar terus bertumbuh menuju pada kehidupan yang semakin baik. Berkati para pemimpin bangsa kami agar mereka mau Engkau pakai Tuhan mendatangkan damai sejahtera di tengah bangsa kami ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu di seluruh muka bumi, khususnya yang ada di Indonesia ini, agar aktif berperan untuk menciptakan, mewujudkan damai sejahtera yang dari Tuhan. Sehingga kami dalam kebersamaan sebagai bangsa Indonesia menghayati, merasakan kehidupan bersama yang saling peduli Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-Mu khususnya di GKJ Sari Mulyo. Engkau berkati. Engkau berkati satu persatu warga gereja. Engkau pimpin kehidupan warga gereja. Terutama kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan. Hadirlah Tuhan bagi yang sedang berduka cita. Tuhan hadir untuk menolong mereka, menghiburkan mereka. Kami berdoa bagi yang sedang sakit. Bapak Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresa, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Ngatimin, Bapak Wilson Siagian, Bapak Cahyo Mutadi, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Repin Sukarsono, dan Bapak Prayitno Hadi. Tuhan hadir menyembuhkan yang sakit, memulihkan dan memberikan kekuatan. Bahkan keluarga yang mendampingi, tetap Tuhan berikan kekuatan agar mampu mendampingi dengan penuh cinta kasih. Bagi yang sudah lanjut usia, Tuhan dampingi, berkatilah dan pimpinlah mereka yang sudah lanjut usia. Ibu Resmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugirah Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budiandono, Ibu Kurmariatin Subardi, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elia Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmi Artini Rusdi, Bapak Suprapto, dan Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Berkatilah mereka semua Tuhan. Bagi para orang tua kami, tetap Engkau kuatkan imannya, supaya mereka tetap hidup dalam sukacita di tengah-tengah keterbatasannya Tuhan. Kami mau menyerahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan, biarlah kehidupan kami selalu boleh kami serahkan dalam tangan Tuhan, dan selalu bersyukur pada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa kami. Amin. Demikian renungan kita saat ini. Tuhan berkati kita semuanya sampai bertemu kembali pada kesempatan mendatang. Shalom.